Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang benda-benda langit. Apa saja benda-benda langit itu? Coba sebutkan. Awan, bulan, matahari, dan bintang. Ya, kita akan membahas 4 benda langit ini. Yang pertama adalah awan. Awan bahasa Arabnya adalah sahabun. Coba ulangi. Sahabun. Oke. Awan terbentuk dari sekumpulan tetesan air yang ada di udara. Awan berwarna putih. Awan hanya terlihat di siang hari. Awan putih menandakan hari cerah, sedangkan awan hitam menandakan akan turun hujan. Biasanya awan hitam disebut dengan awan mendung. Coba kalian amati bentuk-bentuk awan. Bermacam-macam bukan bentuknya? Yang kedua adalah matahari. Benda langit berikut ini merupakan bola api yang besar. Matahari adalah sumber panas. Matahari terlihat di siang hari. Matahari terbit pada pagi hari dari arah timur. Dan matahari terbenam di sore hari di arah barat. Matahari digunakan untuk petunjuk waktu sholat, seperti sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Apa saja sih manfaat matahari? Manfaat matahari bagi makhluknya Allah itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Seperti manfaat matahari untuk manusia, yaitu untuk menjemur pakaian, berjemur, untuk menerangi bumi dengan cahayanya, untuk menjemur padi, dan lain-lainnya. Manfaat matahari bagi hewan adalah untuk berjemur. Contohnya seperti buaya. Buaya juga memerlukan sinar matahari untuk berjemur. Manfaat matahari bagi tumbuhan adalah untuk proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Proses ini terjadi di daun. Yang ketiga adalah bulan. Bahasa Arabnya bulan adalah komarun. Coba ulangi. Komarun. Komarun. Oh iya, Bunda lupa. Bahasa Arabnya matahari tadi syamsun. Coba ulangi. Syamsun. Oke. Kembali ke bulan. Bulan muncul hanya pada malam hari. Bulan sebenarnya tidak memiliki cahaya sendiri. Namun bulan bersinar karena ada cahaya matahari yang mengenai pada dirinya. Bentuk bulan selalu berubah-ubah. Terkadang berbentuk bulan sabit, bulan setengah,
dan kadang berbentuk bulan purnama. Apakah kalian pernah melihat bulan purnama? Bulan purnama adalah bulan yang bentuknya lingkaran penuh. Bulan digunakan sebagai petunjuk awal bulan. Misalkan, mengetahui awal mulainya puasa dan mengetahui kapan mulainya hari raya Idul Fitri. Kemudian, yang keempat adalah bintang. Apakah kalian senang melihat bintang di waktu malam? Kalau Bunda senang karena bintang berkelap-kelip. Bintang bahasa Arabnya najmun. Coba ulangi. Najmun. Bintang tidak terlihat pada siang hari, tetapi bintang terlihat pada malam hari. Sebenarnya bintang ada pada siang hari, tapi karena saking terangnya sinar matahari, cahaya bintang terkalahkan oleh sinarnya matahari. Bintang sebenarnya berukuran sangat besar, tetapi mereka terlihat kecil karena jaraknya yang sangat jauh dari bumi. Pada zaman dahulu, para nelayan menggunakan rasi bintang sebagai petunjuk arah. Ada yang menunjukkan arah timur, arah barat, arah selatan, dan arah utara. Nah, sekarang zamannya semakin canggih sehingga ada alat yang bisa menunjukkan arah angin, yaitu namanya kompas. Ada kisah tentang Nabi Ibrahim yang mencari Tuhannya. Jadi Nabi Ibrahim ini dia bingung akan Tuhannya. Dia ingin mengetahui siapakah Tuhannya. Dengarkan ya ceritanya. Jadi pada zaman dahulu, orang tua Nabi Ibrahim tidak menyembah kepada Allah, akan tetapi mereka menyembah pada patung-patung berhala yang mereka buat sendiri. Ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar adalah seorang pembuat patung yang terkenal di masanya. Sementara Nabi Ibrahim sama sekali tidak mempercayai dan tidak mau menyembah pada patung-patung itu. Di suatu malam, Nabi Ibrahim mengamati bintang dan bulan sambil berkata, "Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Kalau bintang-bintang dan bulan itu tidak mungkin menjadi Tuhanku, karena mereka akan lenyap pada waktu siang hari. Aku tidak ingin menyembah sesuatu yang tidak kekal." Kemudian saat pagi menjelang, muncul matahari. Kemudian Nabi Ibrahim melihat matahari yang bersinar lebih terang daripada bulan. Kemudian dia berkata, "Aku juga tidak mau menyembah matahari. Meski tampak lebih besar dan bersinar lebih terang, tapi matahari akan terbenam dan lenyap di sore hari." Setelah mengalami proses yang panjang dan pencarian yang tak kenal lelah, akhirnya Nabi Ibrahim meyakini dengan sepenuh hati bahwa Tuhannya adalah Allah. Dan dia berkata, "Aku hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa, dan aku tidak akan pernah menduakannya." Nabi Ibrahim berkata seperti ini dengan mantap dan yakin.
Beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim pun diangkat menjadi salah satu utusan Allah. Nah, dari cerita Nabi Ibrahim kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit dan di alam semesta ini adalah miliknya Allah, adalah ciptaannya Allah, dan kita harus menyembah hanya kepada Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah dan jangan menyembah pada ciptaannya Allah. Dengan cara apa kita menyembahnya? Dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya larangannya. Dan juga kita harus sholat 5 waktu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Sekian penjelasan dari Bunda, dan kita lanjut untuk kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.